salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kutipan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Afifah Maisaroh, Alda Azhara, Arsita Yoladoria Tama, Jumaida Dwi Yoga Saputri, Danu Yuda Sumarta, Intan Nuryani, Hanifah Nurfika, Muhammad Ramadhani, Muhammad Fahrul Satya Wijaya. Selanjutnya, pengertian dari kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal atau populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Pengertian kutipan merupakan pengulangan atau ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai oleh atau diselingi dengan tanda kutip. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Beda dengan jiplakan. Bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebutkan sumbernya sehingga dia anggapnya pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Tujuan dari kutipan yang pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, atau ide orang lain yang sama persis dengan aslinya. Di sini prinsip dasar pada kutipan langsung adalah mengutip sumber bacaan dengan secara langsung dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang terdapat pada dalam tulisan. Artinya, tidak ada menambah ataupun juga mengurangi. Kutipan langsung ini ada dua macam, yaitu yang pertama, kutipan langsung panjang atau block quotes. Di bawah ini merupakan syarat kutipan langsung panjang, diantaranya sebagai berikut. Yang kedua ada kutipan langsung pendek. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman, kutipan langsung pendek penjelasannya. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis dengan tulisan, paragraf, kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum serta merangkai kalimat yang didasarkan dari artikel atau sumber lain. 1. Ciri-ciri kutipan langsung. 2. Ciri-ciri kutipan langsung panjang. 3. Ciri-ciri kutipan langsung pendek. 4. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA, ataupun juga sistem yang berlaku lainnya. Kedua, menggunakan titik 3 berspasi. Jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan, menggunakan tanda sikseru apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contohnya, hal itu memiliki maka sikseru yang ambigu. Ciri-ciri kutipan langsung panjang. Yang pertama, dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi, jarak antar baris lebih dari teks. Kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Ketiga, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak.
Ciri-ciri kutipan langsung pendek. 1. Terintegrasi langsung dengan teks. 2. Berjarak antar baris yang sama dengan teks. 3. Diapit dengan tanda kutip. 4. Tidak lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. 1. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. 2. Tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. 3. Disampaikan sesuai pemahaman penulisan terhadap teori yang dikutip. 4. Diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contoh kutipan langsung menurut Goris Keraf di dalam bukunya Argumentasi serta Narasi. Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap serta pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan pada akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau juga pembicara. Contoh kutipan tidak langsung seperti dikemukakan oleh Goris Keraf, kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Cara penulisan kutipan dari berbagai sumber. Yang pertama, ada buku. Cara penulisannya adalah jika 1-3 pengarang, nama penulis ditulis sesuai dengan nama pengarang pada buku dan diikuti koma. Jika pengarang lebih dari 3, nama pengarang pertama diikuti singkatan dan kawan-kawan. Judul buku dicetak miring. Judul buku diikuti informasi berupa subjudul, jilid, dan juga edisi, tidak disisipi koma atau titik. Informasi penerbitan diapit tanda kurung dengan urutan nama kota, diikuti titik 2, penerbit diikuti koma, dan tahun setelah kurung tutup diberi koma. Dapat diikuti kata halaman disingkat HLM atau H, dan dapat juga nomor halaman angka Arab dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, penerbitan pemerintah, lembaga, organisasi, atau badan-badan yang terkemuka. Cara penulisannya adalah nama lembaga, judul penerbitan diberi garis bawah. Data tentang penerbitan, tanggal, bulan, serta tahun diapit tanda kurung. Nomor halaman bisa disingkat HLM atau H. Tiga, surat kabar. Cara penulisan, macam tulisan atau nama pengarang jika ada, judul berita atau karangan, nama surat kabar, data tentang penerbitan, bagian jika ada, nomor halaman, kolom jika ada. 4. Artikel dalam jurnal. Cara penulisan, nama pengarang, judul artikel diikuti tanda petik, nama jurnal dicetak miring, nomor volume, nomor halaman, tempat, bulan, dan tahun penerbitan, nomor halaman. 5. Terjemahan. Cara penulisan, nama asli pengarang, judul asli buku atau judul terjemahan. Penerjemah bisa disingkat terj, nama kota, penerbit, tahun, nomor halaman. 6. Majalah. Cara penulisan, nama pengarang, judul artikel diapit tanda petik, nama majalah dicetak miring, koma diletakkan sebelum tanda petik terakhir, nomor dan tanggal penerbitan, nomor halaman. Simpulan, kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Kutipan dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik mengutip dalam kutipan diantaranya teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya yang di dalamnya terdapat body note dan footnote. Kiat-kiat dalam mengutip diantaranya menerangkan kutipan, memperkuat gagasan dengan kutipan, menyimpulkan beberapa kutipan, dan membandingkan beberapa kutipan.
Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.